Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yasril dengan NIM F121230015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Gunung Api Ketel Aira, di mana tugas ini adalah tugas ujian tengah semester mata kuliah vulkanologi. Baik, masuk saja. Yang pertama itu latar belakang. Gunung Api Ketel Aira itu sebenarnya merujuk pada kaldera Aira, sebuah kaldera vulkanik raksasa yang terletak di Jepang. Istilah ketel ini dalam konteks ini kemungkinan besar adalah terjemahan dari kata kaldera yang dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kawah besar berbentuk ketel. Selanjutnya yaitu tipe gunung api Ketel Aira berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, kaldera Aira dikategorikan sebagai kaldera sebuah kawah besar yang terbentuk dari letusan besar dan amblesan tanah. Kalau secara umum, bentuk kaldera memiliki 3 jenis turunan berdasarkan proses terbentuknya, yaitu kaldera letusan, kaldera runtuhan, kaldera erosi, dan kaldera resurgen. Yang pertama itu kaldera letusan. Yaitu terbentuk karena letusan besar yang melontarkan sebagian besar tubuh gunung. Contohnya adalah kaldera Aira yang terbentuk sekitar 30.000 tahun lalu akibat serangkaian gelombang piroklastik. Yang kedua itu karena runtuhan. Terbentuk karena runtuhannya sebagian tubuh gunung akibat pengeluaran material yang sangat banyak dari dapur magma. Yang ketiga itu erosi. Terbentuknya akibat erosi berkelanjutan pada dinding kawah yang menyebabkan melebar dan menjadi kaldera. Yang keempat itu resurgen. Resurgen itu runtuhan sebagai tubuh gunung diikuti oleh runtuhnya blok bagian tengah. Tipe-tipe gunung Ketel Aira berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama itu kaldera aktif. Sebelum itu saya akan menjelaskan aktivitasnya, yaitu gunung kaldera termasuk gunung tidak diklasifikasikan secara khusus ke dalam tipe-tipe tertentu, melainkan digolongkan berdasarkan tingkat aktivitasnya secara umum. Yang pertama itu tipe-tipe gunung kaldera berdasarkan aktivitasnya itu kaldera aktif, memiliki sistem magmatik yang masih bekerja di bawah dan menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik, ditandai dengan letusan periodik, gempa vulkanik, deformasi tanah, dan pelepasan gas vulkanik. Contohnya yaitu kaldera Aira di Jepang dengan gunung Tsukushima yang terus meletus. Contoh lainnya yaitu kaldera Yellowstone di AS dan kaldera Campi Flegrei di Italia. Selanjutnya kaldera tidur atau dormant. Kaldera tidur telah berhenti meletus untuk waktu yang lama tetapi masih dianggap berpotensi aktif karena sistem magmanya masih di bawah permukaan. Aktivitas vulkaniknya itu menunjukkan aktivitas letusan saat ini, tetapi masih ada tanda-tanda sistem magmatik seperti mata air panas atau geser. Contohnya itu yang ada di Indonesia adalah yang memiliki kaldera tidur yang memiliki aktivitas itu magma di bawahnya, yaitu ada di Danau Toba yang berada di Indonesia. Selanjutnya itu kaldera punah. Kaldera punah dianggap tidak lagi memiliki potensi untuk meletus karena pasokan magmanya telah habis atau sistem magmanya telah mendingin secara signifikan. Aktivitas vulkaniknya itu tidak ada tanda-tanda vulkanik. Contohnya itu kaldera La Garita di Colorado AS dianggap sebagai kaldera yang sudah punah. Selanjutnya itu tipe-tipe gunung api Ketel Aira berdasarkan jenis letusan. Kaldera Aira tidak memiliki jenis letusan yang disignifikan secara spesifik, tetapi aktivitasnya lebih sering dikaitkan dengan jenis vulkano, stromboli, dan pli, yang semuanya menghasilkan magma kental dan gas. Kaldera Aira terbentuk dari letusan besar sekitar 22.000 tahun yang lalu yang disebut dengan letusan Plinian. Gunung Sakurajima yang berada di dalam kaldera Aira memiliki aktivitas vulkano, stromboli, dan pele yang menghasilkan magma kental dan gas. Yang pertama ada tipe letusan yang terkait dengan kaldera Aira itu yang pertama tipe Plinian, yaitu terjadi karena letusan yang sangat dahsyat, material yang dilemparkan mencapai ketinggian 80 km. Kaldera Aira terbentuk dari letusan besar Plinian sekitar 20 juta tahun yang lalu. Yang kedua itu tipe Vulcano, letusan gunung api yang menghasilkan material padat dan cair seperti abu, lapili, dan lava dan lain-lainnya. Tipe Stromboli, letusan yang memiliki
interval waktu yang hampir sama. Contohnya gunung api yang memiliki letusan tipe ini adalah Stromboli di Kepulauan Lipari. Yang keempat itu adalah tipe Pele. Terjadi ketika ada sumbatan bawah yang terbentuk seperti jarum, menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Mekanisme erupsi gunung api Ketel Aira. Tahapan-tahapan mekanisme erupsinya itu yang pertama pembentukan kaldera raksasa. Kaldera Aira terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu melalui letusan yang sangat eksplosif yang sangat mengosongkan sebagian besar ruang magma di bawah tanah. Yang kedua itu pengisian ruang magma dan aktivitas Sakurajima. Setelah pembentukan kaldera, ruang magma di bawahnya mulai terisi kembali secara perlahan. Kaldera Aira terhubung dengan sistem magmatik kelompok gunung Krisma. Magma dari ruangan magma Aira mengalir ke stratovolcano Sakurajima yang menyebabkan gunung tersebut mengembang dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu peningkatan tekanan dan erupsi eksplosif. Pengisian magma secara terus-menerus ke dalam saluran Sakurajima menyebabkan tekanan di bawah permukaan meningkat. Tekanan ini akhirnya mencapai titik kritis yang memicu letus eksplosif. Letusan ini disebut letusan vulkanian yang merupakan karakteristik erupsi Sakurajima yang sering terjadi. Yang keempat itu adalah erupsi besar dan perubahan topografi. Selain letusan kecil yang rutin, kaldera Aira juga dapat mengalami erupsi besar yang mengubah topografinya. Contohnya itu letusan pada tahun 1914 di mana magma yang keluar mengisi saluran dan membuat Sakurajima terhubung ke daratan utama. Yang selanjutnya itu faktor pengontrol gunung api Ketel Aira. Yang pertama itu ada dinamika magma, di mana kecepatan dan volume pasukan magma. Yang kedua itu koneksi dengan sistem magmatik yang lain. Yang ketiga gaya apung magma. Yang keempat akumulasi gaya vulkanik. Yang kelima viskositas magma. Yang keenam revolusi magma. Dan adapun aktivitas tektoniknya yaitu subduksi lempeng laut Filipina dan perubahan kondisi tektonik. Kalau faktor pengontrol gunung api Ketel Aira, kondisi kerak buminya itu heterogenitas kerak bumi dan sifat elastisitas kerak. Indeks letusan gunung api kaldera yaitu letusan dahsyat yang sangat membentuk kaldera Aira sejak sekitar 30 tahun yang lalu dengan letusan yang menghasilkan ignimbrite Ito yang masif. Letusan ini membentuk kaldera dengan diameter sekitar 20 km di Pulau Kyushu, Jepang. Saat ini gunung Sakurajima yang aktif berada di dalam kaldera ini dengan aktivitas yang sering dilaporkan seperti yang terjadi pada 28 Mei sampai 2 Juni 2005. Tipe-tipe magma pada gunung api Ketel Aira yang pertama itu ada batuan riolik, jenis magma yang sangat kental dan kaya akan silika. Yang kedua itu andesit dan dasit, jenis magma dengan kandungan silika yang lebih rendah daripada riolit. Yang ketiga magma mafik, magma yang berasal dari mantel bumi juga ikut bercampur dengan lelehan dari kerak bumi. Yang keempat itu awan panas dan gas vulkanik. Material panas ini dikeluarkan selama letusan besar dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Selanjutnya itu ada abu vulkanik, partikel-partikel halus, batuan dan mineral yang terlempar dari ke atmosfer dan menyebar ke wilayah yang luas. Selanjutnya itu ada bongkahan batuan di mana batuan padat berukuran besar yang dilontarkan selama letusan eksplosif. Selanjutnya ada lava, magma yang dikeluarkan ke dalam permukaan bumi dan mengalir seperti yang terjadi pada saat letusan gunung Sakurajima yang aktif di dalam kaldera. Yang terakhir itu ada magma sendiri. Kaldera Aira memiliki dapur magma di bawahnya yang terhubung dengan sistem vulkanik Krisma. Geomorfologi gunung api Ketel Aira. Jadi geomorfologi Ketel Aira di Jepang ditandai dengan cekungan besar yang terbentuk sekitar 22.000 tahun yang lalu akibat letusan eksplosif dahsyat. Geomorfologinya mencakup bentuk dasar kaldera yaitu depresi besar yang terbentuk karena runtuhnya puncak gunung berapi ke dalam dapur magma yang kosong setelah letusan besar. Ciri-ciri geomorfologinya yaitu yang pertama ada cekungan berbentuk mangkuk yang sangat besar dan dalam. Yang kedua ada gunung Sakurajima, sebuah stratovolcano yang aktif dan tumbuh di dalam kaldera sebagai kerucut pasca kaldera. Yang ketiga itu jalur piroklastik pembentuk kaldera disertai dengan aliran piroklastik yang besar dan jatuhan tepra. Yang keempat itu dinding kaldera. Yang kelima itu sistem vulkanik yang terhubung.
Nah, selanjutnya itu ada sejarah terbentuknya gunung api Ketel Aira. Nah, kaldera Aira yang terletak di ujung selatan Kyushu, Jepang terbentuk sekitar 22.000 hingga 30 tahun yang lalu melalui letusan gunung api berapi yang sangat dahsyat. Proses pembentukan kaldera sendiri itu, pembentukan kaldera Aira terjadi dalam beberapa tahapan, yang itu letusan awal, pengosongan dapur magma, runtuhnya puncak, aktivitas pasca kaldera. Pasca pembentukan dan aktivitas saat ini yaitu kehadiran Sakurajima, pembaruan vulkanik, dan dampak historisnya sendiri yaitu letusan besar tahun 1914 dan status saat ini. Cukup sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.